hari Minggu. Wah, sudah hari Minggu lagi ya. Hari kita untuk bersekolah Minggu. Yeay! Nah, kita mau siapin hati kita untuk bersekolah Minggu. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan pada kita semua. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, meski masih melalui online, biarlah kami dapat dengan sukacita mengikuti sekolah minggu. Tolong setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Ini papaku, ini mamaku, ini adikku Elea. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Smile. Yeay. Hai, shalom adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Langsung berharap kalian semua penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera dan kalian semua sehat-sehat semua. Adik-adik sekalian, sudahkah kalian siap untuk beribadah? Kita bersama-sama memuji Tuhan yuk. Adik-adik, apakah adik-adik menyadari dan mengimani bahwa Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh besar, dahsyat dan ajaib? Amin adik-adik. Amin. How great is our God. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. How great is our God. Betapa besarnya Allah kita. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age.
Amin. Doa Bapa kami sungguh doa yang luar biasa. Doa ini begitu indah dan doa ini juga penuh kuasa. Namun adik-adik sekalian, jikalau kita hanya menyebutnya dengan mulut kita saja tanpa kita mengimaninya, bukankah itu kita sia-sia belaka? Oleh karena itu ketika kita berdoa doa Bapa kami, ketika adik-adik diberikan tugas untuk melayani, menaikkan doa Bapa kami, lakukanlah, doalah dengan iman, percaya. Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Kita percaya Allah kita, Tuhan kita, Bapa kita di sorga yang mengasihi kita. Kita memuliakan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Ada satu bagian daripada doa Bapa kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik sekalian, sungguh kita memohon Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Adik-adik, sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lauselia, mari adik-adik sekalian kita bersama-sama belajar sebuah lagu. Tapi sebenarnya bukan baru juga ya. Adik-adik tentunya pernah menyanyikan lagu ini, yaitu Aku Istimewa. Nah, aku istimewa ini bukan karena aku ganteng, aku cantik, aku kaya, aku hebat, aku pintar. Bukan. Aku istimewa karena Tuhan Yesus menjadikanku istimewa. Nah, adik-adik sekalian, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Karena katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Kristus. Kita doa dulu yuk, kita minta penyertaan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami masih boleh belajar mengenai firman Tuhan. Kami boleh sedikit lebih mengenal Tuhan lagi. Tuhan sertai setiap adik-adik yang akan mendengarkan dimanapun, supaya dapat mendengarkan dengan baik,
fokus, dan tekun. Tuhan sertai juga Lause yang akan bercerita supaya dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik melalui Lause. Kami serahkan waktu kami ke depan, hanya dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu lalu, akhir bulan Oktober, dunia itu ada rame-rame merayakan. Merayakan apa ya? Yang pada pakai kostum hantu, pada minta permen, jalan-jalan pakai kostum-kostum yang serem-serem. Mereka ngapain ya? Ya, betul. Beberapa minggu lalu dunia merayakan Halloween. Yang katanya sih merayakan hantu-hantu gitu. Hantu-hantu keluar ke jalanan, nakut-nakutin orang, minta permen. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Boleh nggak sih ngerayain hantu-hantu kayak gini? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat itu adalah, perlukah kita merayakan perayaan hantu-hantu seperti ini? Untuk apa? Bukannya boleh, bukannya soal nggak boleh. Karena di Alkitab aja ada tertulis. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, pertanyaannya, merayakan Halloween itu apakah berguna buat diri sendiri, buat sesama? Apakah membangun, bikin kita jadi pribadi yang lebih baik? Nah, Tuhan menciptakan kita dengan begitu baik ya adik-adik, kita dikasih pikiran, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang berguna, mana yang nggak berguna, mana yang menyukakan hati Tuhan, mana yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, bukankah lebih baik kita merayakan yang jelas-jelas berguna, jelas-jelas membangun, jelas-jelas memuliakan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal hantu-hantu nih adik-adik, siapa di sini yang takut sama hantu? Iya loh, aku pernah lihat tuh, kalau di TV-TV, di film-film, hantu itu bisa ada di kolong kasur, bisa ada di depan jendela kamar. Nah, sebenarnya ada nggak sih hantu-hantu itu? Wah, ternyata beneran ada adik-adik. Roh jahat. Di Alkitab pun emang ada kok diceritakan tentang roh jahat. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya jauh-jauh menyeberangi Laut Galilea ke daerah Gadara atau Gerasa, itu sama aja. Nah, ini bukan daerah orang percaya adik-adik, mereka nggak kenal Allah, mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Terus di sana mereka ketemu siapa ya? Lihat, ada siapa tuh yang datang? Lari sana, lari sini, nggak pakai baju, ngumpet. Wah, di sana adik-adik, Yesus dan murid-muridnya ketemu orang yang kerasukan setan. Lihat tuh, kondisinya sangat mengerikan. Dia nggak pakai baju, lari sana, lari sini, menjerit-jerit, menyiksa dirinya, memukul-mukul dirinya dengan batu. Wah, kan sakit ya mukul-mukul diri dengan batu. Pokoknya kondisi orang ini kasihan sekali adik-adik. Dia begitu menderita. Warga daerah sana aja tuh nggak berani deket-deket sama dia. Karena dia aja bisa melukai dirinya sendiri, apalagi orang lain, takutnya dilukai juga. Makanya dia tinggalnya tuh lihat adik-adik, di daerah perkuburan, bukan tinggal di perumahan kayak kita hidup bertetangga gitu. Orang-orang nggak deket-deket sama dia tinggalnya. Kasihan sekali hidup orang ini. Nah, waktu ketemu Yesus, jeng-jeng, apa yang orang ini lakukan? Oh, dia tersungkur di hadapan Yesus. Dia ketakutan. Roh jahat di dalam diri orang ini berkata kepada Yesus, Yesus, jangan sakiti kami. Namaku Legion. Artinya, ada banyak sekali roh jahat dalam diri orang itu. Diperkirakan sekitar ada 6.000 roh jahat. Banyak banget isinya. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan adik-adik?
Yesus memerintahkan roh-roh jahat dalam diri orang itu untuk pergi. Kalian harus meninggalkan orang ini. Tapi roh jahat itu pun ketakutan dan berkata, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke babi-babi itu tuh. Lihat tuh di atas bukit ada banyak babi-babi yang lagi mencari makan. Yesus pun membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke babi-babi itu dan berkata, pergilah. Lalu babi-babi yang jumlahnya sangat banyak itu kucuk, 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 kucuk. Ia terjun ke danau dan mati di dalam air. Di sini jumlah babinya nggak terlalu banyak, tapi di Alkitab dikatakan kalau jumlahnya tuh banyak banget, adik-adik, ribuan. Nah, para penjaga babi itu cerita ke orang-orang soal apa yang terjadi. Penduduk kota datang berbondong-bondong ke daerah kuburan itu, lalu apa yang mereka lihat? Wah, si orang yang kerasukan setan itu, lihat tuh adik-adik, udah normal. Dia udah pakai baju rapi, dia udah nggak teriak-teriak ke sana sini, dia udah nggak mukul-mukulin dirinya pakai batu. Wah, lihat si orang kerasukan setan itu udah normal, kalau dibandingin sama sebelumnya, terheran-heran sekali warga di sana. Mereka kaget. Kemudian, orang-orang desa situ ketakutan, bingung, kok bisa kayak gini? Akhirnya mereka pun malah menyuruh Yesus pergi dari tempat itu. Nah, sebelum Yesus pergi meninggalkan tempat itu, si orang yang sudah normal itu, dia mau ikut Yesus. Tapi gak dikasih sama Yesus. Kata Yesus, jangan, tetaplah di sini. Pulanglah ke rumahmu. Beritahu semua orang apa yang telah kuperbuat padamu. Dan orang ini pun taat. Baiklah, akhirnya di tempatnya dia menginjili, dia pergi keliling kota, dia cerita tentang Yesus, tentang apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan orang-orang menjadi heran. Kenapa heran? Karena Tuhan Yesus itu hebat sekali adik-adik. Orang-orang di sana, warga sana itu udah nyerah banget deh sama ini orang. Orang ini kerasukan setan-setan yang begitu kuat. Bahkan ketika orang yang kerasukan ini, supaya mereka nggak menyakiti orang-orang, tadinya dia itu diikat. Bahkan diikatnya pakai rantai yang kuat. Tapi berhasil diputusin. Dia dibelenggu, diikat, dikurung, tapi berhasil membebaskan diri. Wah, orang-orang nggak ada yang bisa menjinakkan dia. Tapi Yesus yang maha kuasa berhasil membebaskan orang ini dari roh jahat. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, iya, setan-setan itu memang ada kok. Bahkan di Alkitab juga bilang, ada, roh jahat itu ada kok. Langsung bohong kalau langsung bilang, tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada roh jahat. Itu namanya bohong, karena Alkitab sendiri juga menunjukkan kalau ada, beneran ada kok. Tapi, nah ini yang penting, tapi kita nggak fokus ke setan-setan, kita fokusnya ke Tuhan kita, Yesus yang hebat. Dia Tuhan atas roh-roh jahat. Jadi kita nggak perlu takut, karena kita anak Tuhan, kita akan selalu dilindungi senantiasa sama Tuhan kita. Alkitab juga mengajarkan kalau kita sungguh-sungguh orang percaya, maka di dalam hati kita ada siapa? Roh Kudus. Nah, di dalam satu tubuh itu nggak mungkin ada Roh Kudus, tapi ada juga setan. Nggak bisa mereka berdua ada di dalam satu tubuh yang sama. Nah, jadi kalau kita anak-anak Tuhan, orang percaya, ada Roh Kudus di dalam hati kita nggak mungkin kerasukan setan. Akan tetapi kita juga perlu waspada adik-adik. Setan-setan itu walaupun nggak ada di dalam hati kita, tapi dia dapat mempengaruhi kita, pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita sebagai orang percaya. Kalau ada suara-suara misalnya kita, bangun siangan atau bangun pagi untuk sekolah minggu, nah kita bisa membedakan tuh suara yang baik dan suara yang jahat. Kita percaya segala yang baik pasti asalnya dari Tuhan, dan kalau suara yang buruk itu, mungkin itu suaranya iblis untuk bikin kita jadi berdosa. Jangan didengerin, kita dengerin suara Roh Kudus aja. Nah, yang kedua,
Yesus jauh-jauh ke Gadara, nyelamatin si satu orang itu doang. Bukannya Yesus gak ada kerjaan adik-adik, tapi Yesus melihat satu manusia itu berharga. Kita itu berharga loh. Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik, segambar dan serupa Dia. Tuhan melihat kita berharga. Kita jauh lebih berharga daripada babi-babi itu tadi yang sangat banyak. Babi itu kan harganya mahal. Coba ada babi ribuan dijual. Wah, itu uangnya bisa banyak banget adik-adik. Tapi seberapa mahal apapun barang, seberapa berharga apapun hal-hal di dunia ini, Tuhan Yesus melihat kita manusia lebih berharga. Tuhan sayang banget sama kita. Mungkin dunia bisa melihat kita nggak berharga. Mungkin kita pernah dikatain sama sekitar kita, kamu jelek, nggak pinter, payah. Tapi kita ingat ya adik-adik, Tuhan melihat kita begitu berharga. Bagaimana diri kita sendiri melihat diri kita? Apakah aku berharga? Yuk, Lause ajak adik-adik bilang, aku berharga. Sebut nama kalian masing-masing. Lause Lia berharga. Nah, kenapa kita berharga? Bukan karena bajuku mahal. Bukan karena handphoneku keluaran terbaru. Bukan karena aku pintar di sekolah. Bukan karena aku ganteng, cantik, atau apapun lah. Tapi kita berharga karena kita dicipta segambar dan serupa Tuhan. Aku ditebus dengan darah yang mahal, aku berharga, aku anak Tuhan yang dikasihi. Nah, kalau Tuhan udah lihat kita begitu berharga, ciptaan yang begitu bagus, tapi akunya minder, rendah diri, enggak, aku jelek, aku payah. Wah, itu namanya kita nggak menghargai ciptaan Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik. Mari kita bersyukur. Kita punya Allah yang maha kuasa. Dia hebat. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Gak ada yang perlu kita takutkan. Karena kita selalu dilindungi sama Tuhan kita yang maha kuasa. Ada Roh Kudus di dalamku. Aku nggak perlu takut. Kita mau belajar juga untuk dengar-dengaran suaranya Roh Kudus. Taat melakukan hal yang baik yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan dengerin suara-suara yang buruk. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami boleh sedikit lebih mengenal lagi tentang Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, maha kuasa, berkuasa atas roh-roh jahat. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu melindungi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami juga supaya kami bisa jadi anak yang taat, mau dengar-dengaran suara Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membawa persembahan dan pada hari ini persembahan didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sebelum kita membawa persembahan, hendaknya kita berdamai terlebih dahulu dengan saudara kita. Dan setelah kita menyelesaikan masalah kita dan berdamai dengan saudara kita,
barulah kita datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita membawa persembahan dengan hati yang penuh syukur dan damai, dan sambil menaikkan pujian, kita membawa persembahan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hadirat-Mu,
Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama naikkan doa syukur. Adik-adik di rumah ikutin Lause berdoa ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami dan tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih juga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dari awal hingga selesai. Ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Dan kami juga bersyukur kalau Engkau begitu mengasihi kami, manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, tuntunlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah selesai sekolah minggu pada hari ini. Dan nanti adik-adik akan menyambung dalam kelas aplikasi. Adik-adik sekalian, sampai berjumpa minggu depan. Dan langsung berharap adik-adik terus setiap hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita sama-sama memohon pimpinan Tuhan. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan shalom. Sampai jumpa.